Oke, halo semuanya, selamat datang kembali ya di channel Trade Stock. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kali ini kembali saya akan menganalisa saham IPO lagi. Mengingat awal Februari ini ya, kita banyak banget nih saham yang akan listing, khususnya di tanggal 7 Februari ini. Di awal Februari ini hampir ada 4 atau 5 saham ya yang akan listing. Jadi daripada kamu bingung mau beli saham yang mana atau kamu asal-asalan belinya, jadi jangan sampai seperti itu. Lebih baik kamu tonton video ini sampai selesai supaya nanti di akhir kamu bisa tahu ya yang mana yang bagus untuk akhirnya kita buy saham tersebut. Jadi yang mana yang menarik, yang mana yang tidak menarik. Oke, seperti itu. Nah, langsung aja. Di sini kita akan bahas saham AALI ya, atau dengan nama PT Ankara Logistik Indonesia. PT Ankara Logistik Indonesia atau dengan kode emiten AALI. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Nah, selain kamu subscribe di YouTube kita, kamu juga boleh main-main nih, atau follow Instagram kita di @tradestock.id supaya untuk dapetin informasi atau update-update berita dan saham-saham menarik lainnya ya. Linknya itu ada di deskripsi. Nah, kamu juga bisa langsung join di Telegram channel kita, linknya ada di deskripsi untuk mendapatkan watchlist saham-saham menarik setiap harinya. Nah, kemudian kamu yang trading masih sendiri atau tradingnya nggak punya teman atau bingung mau beli saham apa, kamu bisa join trading bareng sama kita dengan cara buka rekening Palburi Sekuritas di Tradestock dengan minimal deposit 5 juta saja. Kamu sudah bisa berkesempatan nanti join ke grup VIP nasabah. Kamu akan dapat rekomendasi saham, kamu bisa konsultasi secara langsung, bisa tanya jawab bersama saya. Itu pokoknya banyak banget lah keuntungan-keuntungannya. Semua itu didapatkan secara gratis. Yang penting kamu cukup buka rekening Palburi dan trading aktif di Palburi seperti itu. Jadi tidak ada biaya sepeser pun. Untuk pendaftarannya langsung saja kamu scan barcode yang ada di sini ya, atau kamu hubungi WA admin kita di nomor 085158550463. Untuk proses pembukaan akun Palburi itu 1 hari sampai 2 hari kerja sudah jadi. Setelah jadi kamu tinggal top up, setelah itu langsung masuk ke grup, kita bisa trading bareng. Oke, jadi saya tunggu kamu di grup VIP nasabah, kita trading bareng di sana. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, disclaimer on terlebih dahulu. Jadi semua analisa yang diberikan pada penulisan ini tuh murni pandangan pribadi penulis berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki, dan semua data bersumber dari prospektus perusahaan. Nah, investor harus berhati-hati ya terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan, dan setiap investor diwajibkan untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang digunakan. Semua rekomendasi ini bersifat sebagai informasi, bukan perintah beli atau jual. Resiko dan keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi. Oke, kita mulai ya dari background perusahaan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau beli saham, kita harus tahu dulu nih, ini tuh perusahaan apa. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung, kita beli main asal beli tapi kita nggak tahu perusahaannya tuh perusahaan apa. Nah, oke, kita kenalan dulu sama background perusahaannya. Jadi perseroan ini didirikan pada bulan Juli ya tahun 2019, baru 4 tahunan. Perseroan dan perusahaan anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut ya, transshipment dan intermediate stock line untuk tambang batu bara. Jadi dia Perseroan dan perusahaan anaknya ya, jadi bergerak di jasa angkut batu bara nih ya. Kalau kita garis bawahi, jasa angkut batu bara. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan perusahaan anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi, mulai dari tambang hingga ke intermediate stock line dan transshipment area. Oke, jadi kalau kita garis bawahi, gampangnya AALI itu adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan laut ya, khususnya di tambang batu bara ini. Nah, kalau kita lihat dia masuk ke sektor energi dan subsektor coal distribusi. Jadi ya khusus untuk distribusi batu bara. Nah, kemudian di sini lihat kita dari bagian operasi dan proses pengangkutan ya, dan logistik perseroan dan perusahaan anaknya. Dari loading Z, lalu tongkang ini ya ISP, nah jet and user sampai di sini. Ini operasinya atau proses pengangkutan dari si usahanya tersebut ya. Jadi bisa dilihat sendiri di sini. Nah, kemudian kita lihat dari penawaran umum sahamnya ya. Penawaran umum sahamnya. Jadi jumlah penawaran umum saham ini sebanyak 3 juta ya, 3.165 sekian lembar saham. Dengan persentase penawaran tuh sebanyak 20% dengan nilai nominal 5. Wah, ini kecil banget lah ya, nilai nominalnya 5. Biasanya tuh 20. Rata-rata sih banyak 20 ya. Ketika saya baca yang Februari ini rata-rata di 20, ini 5 kecil banget.
Jadi nilai nominal tuh harga modal mereka ya sebelum IPO berarti di 5, terus harga penawarannya di 268 sampai 278. Nanti tinggal dilihat pas masa offering dia akan di mana ya masa finalnya. Lalu dia untuk pergerakannya arah ARB-nya ada di 25% ya. Untuk total hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya si Perseroan akan mendapat sekitar 879 miliar ya, lumayan banyak. Karena jumlah lembar sahamnya juga lumayan banyak di sini. Jadi ya sekitar 879 miliar 900 sekian lah. Kemudian saham-saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari Portfolio Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat. Jadi oke lah ya kalau dilihat dari penawaran umum saham ini, Perseroan menerbitkan saham baru sebanyak sekitar 20% yang akan diberikan kepada investor untuk di. Nah, kemudian di sini kita lihat dari kepemilikannya ya. Jadi siapa saja nih pengendali dari ALI ini? Oke, yang pertama sebelum masa penawaran umum dan setelah, ada PT Graha Adika Niaga, yang kedua Solomed Capital, PT Borneo Logistik, Nalinka Amratel Ratot, dan Anindita Anesta Bakri ya. Jadi memang ini salah satu perusahaan milik grup Bakri ya. Jadi kelihatan sini PT Graha Andika Niaga selaku pengendalinya mereka ya, nanti finalnya mereka punya 32% dengan PT Solomed 31%, ini terbesar ya, dua ini terbesar pengendalinya. Lalu PT Borneo Logistik 11% dan Nalinkan ini 2%, masing-masing 2%. Untuk masyarakat nanti kita yang akan dijual ke investor itu sekitar 20%. Nah, jadi bisa dilihat ya dari sisi pengendalinya ini, dari sisi pengendali ALI. Nah, kemudian kita lihat dari pembatasan saham Perseroannya. Jadi berdasarkan surat pernyataan ya tanggal 30 Oktober 2023 dari BLI, BLI itu ini ya PT Borneo Logistik Indonesia tuh disingkat BLI, Nalinkan Amratel Ratot, dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Perseroan, BLI, Nalinkan, dan Anindita tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK ya. Ini tentang peraturan masa lock up. Jadi di sini tidak ada masa lock up, tapi di sini ada surat pernyataan bahwa mereka nggak akan menjual selama 8 bulan ke depan. Nah, berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, Abu Rizal Bakri dan Nalinkan selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi ini ada surat pernyataan ya, tapi tidak ada surat pernyataan dari PT Graha Adika dan PT ini ya Solomed Capitalnya. Ini yang ada hanya Borneo Logistik, Nalinkan, dan Anindita bahwa mereka sepertinya tidak akan melepas. Nah, jadi memang tidak ada masa periode lock up-nya. Kemudian dari sisi penggunaan dana IPO, kalau kita lihat di sini sebesar 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MCT, di mana dana tersebut digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang. Wah, biasalah ya kalau grup Bakri memang kalau IPO tuh biasa untuk untuk bayar hutang. Udah nggak aneh lah itu. Sekitar 20% akan digunakan untuk belanja modal atau capek ya. Nah, sisanya digunakan 70, berarti sisanya 7, 9, sisa 5% lagi ya. 5% digunakan Perseroan untuk modal kerja. Jadi memang besar banget ya. Hampir 75% untuk bayar hutangnya, sekitar 25% ya untuk Perseroan. Memang perusahaan grup Bakri ini memang sudah nggak aneh lah ya kalau kita melihat di IPO untuk bayar hutang. Karena terlalu besar di sini memang agak kurang bagus ya untuk penggunaan dana IPO. Untuk bayar hutang, tapi jangan besar-besar gitu, 20-30% itu oke lah. Nah, sisanya baru untuk lebih banyak untuk ekspansi di perusahaan. Nah, kalau ekspansi uang untuk ekspansi perusahaannya sedikit, nanti itu agak kurang bagus aja sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian laporan laba ruginya kita lihat ya, apakah Perseroan ini profitable atau malah merugi nih. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan dulu ya, periode Desember, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember ya, 2020 di sini mereka hanya punya pendapatan sebesar 83 juta. Lalu 2021 langsung naik nih ke 627 juta. Wih, drastis banget lah ya. Lalu 2022 naik lagi sedikit di 670 juta ya, tetap di 600 jutaan, naik sedikit.
Kemudian periode Agustusnya 2022 itu profit 381 juta pendapatannya, dan 2023 naik hampir 100 kali lipat ya, hampir 662 juta ya, diangkat situ. Lumayan bagus lah ya ini 2023 tahun kemarin pendapatannya bagus. Nah, kalau kita lihat labanya di sini, kita lihat ya laba rugi yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk di sini. Oke, periode 2020 malah merugi ya, merugi karena memang dari sisi pendapatan kecil banget tadi. Nah, ini dia rugi bersih 48 jutaan. Kemudian 2021-nya, 2021 ini periode Desember ya, periode Desember 2021 dia berhasil profit ya sekitar 189 juta. Dan periode 2022 dia profit sebesar 163 juta. Nah, kemudian periode Agustusnya tahun 2022 mereka masih profit juga 79 juta, dan profit 2023 163 juta. Ya kecil lah ya, dari sisi laba masih ratusan juta, belum sampai miliaran karena memang masih perusahaan baru dari 2019 lah ya, baru mulai ya. Tapi dari sisi perusahaan udah profitable, itu harusnya dari kinerja masa lalunya berarti udah oke. Nah, kemudian dari sisi valuasi kita cek harga IPO di 268 dan 278 ya, dengan PS 4,5, 4,6, PE-nya 17 kali. Lalu PBB-nya 2,9, 2,95, market cap-nya 4, lumayan gede banget ya, market cap-nya 4,2. Jadi memang secara valuasi ini saham kalau boleh jujur agak sedikit mahal lah ya, agak sedikit mahal. PBB 2,200 kali. Sepertinya kalau dia listing di harga 100-an tuh kayaknya lebih enak deh, kayaknya lebih oke gitu untuk kita hajar, lebih enak. Kemudian dari sisi underwriter-nya ya, atau penjamin emisi efeknya, di sini ada dua ya, KI dan IP. Samuel Sekuritas, Cipta Dana. Cipta Dana ini selama 2023 hanya mengawal dua aja ya. Yang pertama PKTR sama milik Grup Bakri juga, waktu itu saya sempat ikut karena PKTR-nya yang bus listrik itu ya. Jadi ya close-nya hijau, memang sempat naik hanya belasan persen waktu itu. Hari pertama listing ya udah cabut cuan terus. MBMA juga close-nya hijau. Nah, ini untuk IP sendiri Samuel memang biasanya mereka sering bareng di PKTR waktu itu bareng ya. Awan arah 4 kali bagus. PKTR, Volk, PGO aman sih. Saya sebenarnya sama-sama bagus ya. Aman biasanya IP tuh ngawalnya sama-sama bagus ya. Aman. Yang market cap-nya besar biasanya Aman, PGO, Volk tuh kurang sebenarnya waktu itu, tapi dia sempat kalau saya hijau ya, lumayan ARA sih, sempat naik ARA, tapi waktu itu saya juga sempat ikut karena ini punya perusahaan yang Bong Chandra itu. Awan waktu itu yang paling bagus ya. Overall sebenarnya dari sisi underwriter malah KI itu dulu favorit saya. Waktu saya tuh inget punya momentum bagus tuh di KI itu waktu di ADMR loh. ADMR itu wah gila, itu Arab gila-gilaan sih. Hampir sama kayak brand tapi lebih sensasional brand juga ya. Nah, ya hampir sama lah. Dulu pengawalnya tuh KI kalau nggak salah 2021 kalau nggak salah ya. Iya 2021 atau 2022 ya, saya lupa lah ya. Pokoknya ADMR tuh sensasional banget. Ya overall dari sisi penjamin emisi efeknya itu nggak ada yang opening langsung ARB. Jadi kemungkinan besar kali ini nggak akan langsung ARB, mungkin naik tapi nggak ARA gitu. Untuk kesempatan ARA tuh ada, tapi kemungkinannya kecil ya, bisa aja ARA terus dia nggak closing sampai ARA gitu, hanya ya close-nya hijau aja kayak gitu. Nah, untuk jadwal IPO sendiri kamu bisa perhatikan ya, masa penawaran umum ini udah lewat ya. Nanti kita tinggal nunggu di masa penawaran umumnya ya. Masa penawaran awalnya udah lewat maksudnya. Nah, kita tunggu di 1 sampai 5 Februari kamu bisa pesan di tanggal segini, tanggal penjatahan nanti di tanggal 5, distribusi saham tanggal 6, dan listing di Bursa Efek kita tanggal 7 Februari. Jadi kalau mau pesan saham Ali minimal di tanggal 1 sampai 5. Tanggal 5 pun itu biasanya maksimal sampai jam 9 pagi atau sampai sesi 1 biasanya. Ya usahakan minimal maksimal tanggal 4 lah kamu baru untuk pesannya ya. Nah, itu aja untuk pembahasan saham Ali. Apakah menarik ya secara overall untuk trading ya, menarik ya untuk cuan bungkus aja gitu. Kalau naik hari pertama listing naik nggak arah ya udah langsung buang. Karena ini sebenarnya kalau ditambah waran itu ya, atau listing di harga 100 ditambah waran tuh jadi pemanis sebenarnya, lebih oke lagi. Tapi ini yang nggak ada warannya ya udah ini kalau saya pribadi strateginya beli cuanku saja ya. Jadi hari pertama listing nggak arah langsung cabut kayak gitu. Itu untuk Ali. Jadi untuk kamu silahkan dianalisa ulang atau ya disesuaikan dengan profil resiko kamu masing-masing ya. Jadi itu terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Next kita bahas sama IPO apa lagi, coba tulis di kolom komentar. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.